Tanggal 25 Maret, hari ke-85. Bacaan 2 Samuel pasal 5 sampai pasal 7. Mimpi besar dalam rencana Tuhan. Garis besar. Daud akhirnya menjadi raja atas seluruh Israel. Setelah masa panjang penantian dan konflik, bangsa itu dipersatukan di bawah kepemimpinannya. Langkah pertamanya sangat strategis. Ia menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan dan kehidupan rohani. Ia juga membawa kembali tabut Allah, menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan bangsa. Daud memiliki kerinduan besar, membangun rumah bagi Tuhan. Namun, Tuhan berkata sebaliknya, bukan Daud yang akan membangun rumah bagi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang akan membangun rumah bagi Daud, sebuah kerajaan dan keturunan yang kekal. 2 Samuel pasal 7. Kadang rencana Anda baik, tetapi rencana Tuhan jauh lebih besar. Renungan harian. Ada sebuah prinsip sederhana namun kuat. Mencoba hal-hal besar untuk Tuhan dan mengharapkan hal-hal besar dari Tuhan. Daud memulai pemerintahannya dengan visi. Ia tidak hanya memikirkan kekuasaan, tetapi arah rohani bangsanya. Ia mengembalikan fokus kepada Tuhan. Meskipun keinginannya membangun bait suci tidak dikabulkan, Daud tidak berhenti. Dia tetap melayani, tetap memberi, tetap mempersiapkan masa depan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda memiliki mimpi rohani? Bukan sekedar keinginan pribadi, tetapi sesuatu yang bisa dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Mimpi besar sering dimulai dari hati yang sederhana, yang mau dipakai Tuhan. Mungkin melalui keluarga Anda, melalui pelayanan Anda, melalui pekerjaan atau sumber daya yang Anda miliki. Mintalah Tuhan menaruh visi dalam hati Anda, lalu hidupi dengan setia. Tuhan seringkali melakukan hal yang lebih besar daripada yang Anda bayangkan, melalui hati yang mau taat. Pendalaman. Yerusalem, pusat yang dipilih. 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai 7. Daud merebut Yerusalem dari orang Yebus, kota yang sebelumnya belum sepenuhnya dikuasai Israel. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 8 dan 21. Yerusalem kemudian menjadi pusat politik dan rohani. Ini menunjukkan pentingnya menetapkan pusat yang benar dalam hidup, yaitu Tuhan sendiri. Ibadah yang berkenan. 2 Samuel pasal 6 ayat 20 sampai 21. Mikal mengkritik Daud karena cara ia menyembah Tuhan. Ia melihat dari luar, tetapi Tuhan melihat hati. Daud menyembah dengan tulus tanpa memikirkan penilaian manusia. Ini mengingatkan Anda bahwa ibadah sejati bukan soal penampilan, tetapi ketulusan hati di hadapan Tuhan. Janji yang lebih besar. 2 Samuel pasal 7 ayat 15. Daud ingin memberi sesuatu bagi Tuhan, tetapi Tuhan justru memberikan janji yang jauh lebih besar, kerajaan yang kekal melalui keturunannya. Kasih Tuhan tidak terbatas pada apa yang Anda lakukan baginya. Ia sering memberikan jauh lebih daripada yang Anda bayangkan. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.